Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, perwakilan Komite SMP Negeri 2 Demak yang saya hormati, rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 2 Demak yang saya hormati, juga Bapak Ibu guru, wali murid, dan karyawan serta anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang TRC dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan minimal bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan acara di pagi hari ini, yaitu diskusi identifikasi dan pemetaan sumber daya atau aset di SMP Negeri 2 Demak. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan Fatihah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, yang akan kita laksanakan mendapatkan kelancaran. Bibarakatuh suratul Fatihah. Terima kasih, saya sampaikan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Beliau Bapak Gunawan Subiantoro, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati pengurus Komite SMP Negeri 2 Demak, yang kami hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang hebat-hebat, dan lupa undangan untuk pada acara pagi hari ini. Pada acara diskusi identifikasi pemetaan aset yang ada di sekolah. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya tetap iman, Islam, diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat di hadiah alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah salim berita sahabatnya, semoga kita syafaatnya di yaumnya. Amin, amin, ya Tuhan, amin. Ibu hormati, yang pertama kemudian selamat pada rekan-rekan calon guru penggerak yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dalam merupakan satu bagian dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Salah satunya adalah kegiatan pada bagian adalah diskusi, mengidentifikasi, juga memverifikasi hubungannya dengan aset utamanya ada di sekolah. Memang kegiatan ini amat sangat penting untuk kita semuanya, apa yang bisa kita pertahankan, apa yang bisa kita kembangkan demi kemajuan sekolah kita. Terutama di sini ada beberapa aset yang penting sebagai modal kita semuanya sekalian, kan semuanya, yaitu ada pertama adalah aset modal manusia itu sendiri. Ya, kalau saya sering sebutnya SDM, yaitu modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik, ada modal lingkungan, dan juga ada modal finansial.
semuanya tentu ada di sekolah. Tinggal bagaimana kita bisa mengemas dan mengembangkan sehingga amat sangat penting ya, sehingga demi perkembangan yang ada di sekolah kita yang kita cintai. Tentunya nanti tiap-tiap aset modal yang ada kita sampaikan tadi akan dibahas di hari ini, mudah-mudahan sebagai modal kita terutama, dan juga sebagai mungkin strategi untuk kita semuanya kedepannya bisa dikembangkan di sekolah kita yang kita cintai, mungkin dari usulan, mungkin dari pemikiran panjenengan selaku calon guru penggerak tahun angkatan ke-7 ya. Nantinya sekali lagi semoga sukses di kemudian hari, dan tentunya harapan kami dan harapan selaku calon guru penggerak bisa terwujudkan untuk tercapai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gunawan selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan terkait dengan acara di pagi hari ini, yaitu diskusi identifikasi dan pemetaan sumber daya atau aset di SMP Negeri 2 Demak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara berikutnya yaitu penyampaian ataupun presentasi dari rekan-rekan calon guru penggerak terkait dengan identifikasi dan pemetaan sumber daya atau aset di SMP 2 Demak. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Gunawan Subiantoro MSI, Bapak Mulyo Utomo MPD Mkom, rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan Tendik, kemudian anak-anak yang kami cintai. Salam bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Di sini kami CGP Angkatan 7 SMP Negeri 2 Demak, yaitu Bapak Karsidi, Bapak Sudar, Bapak Jatmiko Putro, dan saya sendiri Ivana Fauzia akan mencoba memaparkan pengelolaan sumber daya pembelajaran pada modul 3.2 di sini, program calon guru penggerak. Di sini bertujuan untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan melihat di sini, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah, oleh Wayne Dyer. Bapak Ibu, sebelumnya pada dasar-dasar pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru menuntun anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini untuk pengembangan komunitas berbasis aset, nanti kita akan kita bagi menjadi 4. Saya akan menyampaikan aset yang pertama dan kedua. Sebelumnya, menurut Green Enhance 2002, ada 7 aset utama yang dapat dijadikan sebagai
modal utama Bapak Ibu. Yaitu di sini ada manusia, aset sosial, aset fisik, alam atau lingkungan, kemudian aset politik, agama dan budaya, kemudian finansial. Kita masuk ke aset yang pertama, yaitu aset manusia. Aset manusia di sini yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Kalau di sekolah kita itu ada kepala sekolah, guru berpendidikan, S1, S2, bahkan S3, kemudian tenaga administrasi, murid, dan wali murid yang memiliki berbagai prestasi, profesi. Di sini bisa kita lihat kepala sekolah sebagai manajer sekolah yang memimpin sekolah. Kemudian di SMP 2 ada 59 guru dan 18 karyawan. Di sini guru lulusan di SMP 2 ada S1, S2, dan bahkan S3. Ini merupakan aset Bapak Ibu karena seperti yang kita ketahui banyak Bapak Ibu guru yang membimbing siswa-siswi bahkan mengikuti lomba hingga ke tingkat nasional. Seperti Pak Eka dengan kirnya dan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian murid berprestasi. Kita memiliki 915 murid di SMP 2. Dan kemarin sudah banyak memenangkan lomba O2SN. Baru saja itu. Kalau yang lain-lainnya itu lebih banyak. Yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial ini norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, yang mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Bapak Ibu guru banyak di sini kita pada aset sosial kita mengikuti PGRI, Korpri, kemudian ada MGMP. Kemudian di aset sosial ini selain hubungan dengan luar, kita juga di dalam, di Humas itu ada kegiatan Anjang Sana. Ada juga kita kerjasama dengan Puskesmas Demak Kota ya, terkait dengan pemberian obat penambah darah kepada murid-murid. Di sini bisa kita lihat aset sosialnya dari MGMP, kegiatan Anjang Sana. Kemudian dulu juga pernah ada studi banding dari sekolah yang lain masuk ke SMP 2. Begitu Bapak Ibu, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Karsidi. Monggo Pak Karsidi. Terima kasih Bu Ibana. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk aset berikutnya adalah aset sosial. Terkait dengan aset sosial yang ada di SMP Negeri 2 Demak, seperti halnya kegiatan MGMP, kemudian kegiatan Anjang Sana, dan juga kegiatan studi banding dari sekolah lain. Kemudian untuk aset atau modal politik, bahwa modal politik merupakan sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan juga peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini penekanannya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah memberikan bantuan kepada
siswa miskin berupa Basimda, kemudian juga kebijakan pemerintah daerah memberikan beasiswa untuk studi lanjut bagi guru. Untuk aset modal politik yang sudah berjalan kemarin, ada program Bupati Mengajar, kemudian juga pemberian Basimda oleh pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan untuk aset modal berupa agama dan budaya, ini berupa kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa kirab budaya menyambut Ramadan, kemudian pembiasaan membaca Al-Quran, termasuk peringatan-peringatan hari besar keagamaan, sehingga juga melibatkan tokoh-tokoh agama, bisa bab kiai, kemudian juga ustadz dan lain sebagainya. Ini beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan agama dan budaya, yaitu di SMP Negeri 2 sudah dilaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan untuk kirab budaya juga sudah dilaksanakan pada bulan-bulan yang lalu. Untuk selanjutnya akan diuraikan oleh rekan saya, yaitu Pak Jatmiko Putro. Monggo. Terima kasih Pak Karsidi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sekaligus mengidentifikasi kira-kira sekolahan kita itu mempunyai aset atau modal apa ya tentang berkaitan dengan fisik. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena secara fisik sekolah kita itu sudah di atas rata-rata ya. Dan saya pikir sudah sangat mendukung untuk program-program pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Ada banyak gedung yang kita miliki, kemudian laboratorium, kita punya laboratorium biologi, ada fisika, ada seni dan budaya, IPS juga ada, jadi lengkap. Kemudian ada gedung pertemuan, kita punya 2, yaitu home theater dan aula. Kemudian tempat pelatihan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi dan lain-lain. Kita alhamdulillah sudah tercukupi. Hanya sedikit yang menjadi problem mungkin jumlah toilet yang tidak memadai dengan jumlah siswa yang ada. Itu menjadi PR karena lokasi kita yang tidak ideal. Idealnya itu 10.000 meter persegi, kita cuma 7.000, sehingga kurang 3.000-an untuk pemikiran kita ke depan. Bapak Ibu, ruang kelas dan seluruh sarpras, ada perpustakaan. Alhamdulillah setiap tahun kita memiliki perpustakaan yang selalu ikut dalam kompetisi perpustakaan tingkat daerah dan selalu mendapatkan juara ya Bu. Juara 2 bahkan pernah kemarin, juara 1 juga pernah. Jadi perpustakaan kita juga cukup baik untuk mendukung proses pembelajaran pada anak. Sudah terakreditasi ya B ya, mudah-mudahan tahun depan bisa A ya. Okay. Kemudian kita punya jaringan internet yang cukup kuat ya. Kemudian mobil sekolah ada, musola juga jaringan listrik. Ini adalah
penampakan gedung sekolah yang di halaman depan, kemudian laboratorium komputer kita, ya. Nah, ini laboratorium komputer kita. Kemudian aset yang berikutnya adalah modal lingkungan. Bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu yang kategori lingkungan. Tanah untuk berkebun, dana untuk empang untuk beternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Di sini kita cukup bersyukur, halaman belakang kita itu cukup rindang, sangat rindang bahkan dibandingkan sekolah-sekolah lain. Mungkin ini halaman belakang yang tidak pernah panas, ya, karena sangat rindangnya, suplai oksigen yang sangat optimal. Karena demikian banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa menyuplai oksigen sehingga menimbulkan suasana yang sangat nyaman, segar untuk anak-anak didik kita ketika mereka belajar di luar kelas di bawah mangga itu mereka kerasan sekali, bahkan bel aja nggak mau pulang di sana, terus nggak tahu memperdalam pelajaran apa di sana, ya sampai sore nggak pulang-pulang, saking nyamannya, seger memang di sana dibandingkan sekolah lain. Mungkin sekolah kita tuh paling seger, paling nyaman, paling rindang. SMP 3 juga sudah mulai rindang, ya Pak, bagus sekali. Kemudian udara yang nyaman, bersih. Kemudian kita juga punya proses-proses yang mendukung keberlangsungan kelanjutan alam kita, yaitu ada program yang pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik. Ini kita upayakan untuk senantiasa kita terus laksanakan, karena itu sangat bagus untuk memberikan contoh atau kegiatan yang menjadi alat pembentuk karakter anak, ya, untuk mencintai lingkungan, untuk mengerti tentang lingkungan dan bagaimana mengelola sampah itu dengan baik. Nah, ini perlu kita terus upayakan. Demikian, niki aset modal lingkungan, ya, posisi kita di dekat alun-alun yang sangat strategis, semua orang bisa mengetahui dan menjangkau dengan mudah, dekat dengan kejaksaan, juga ada penjara. Jadi untuk berbuat korupsi kayaknya kok mikirnya banyak sekali, Pak. Ada kejaksaan, ada penjara, ada Masjid Agung yang selalu mengingatkan kita setiap saat. Ya, jadi betul-betul lingkungan yang sangat strategis untuk sebuah pembelajaran yang sangat mendukung. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kemudian perwakilan dari komite, perwakilan orang tua, perwakilan guru, TU, kemudian ada anak-anak semuanya. Kami dari CGP sebetulnya pemaparan hari ini adalah untuk memaparkan prakarsa perubahan apa yang bisa dimunculkan oleh CGP di sekolah kita. Maka kami meminta Bapak Ibu untuk bisa memberikan juga anak-anak untuk bisa memberikan sumbang saran bagi kemajuan sekolah kita. Di bagian saya dana finansial, kalau kita lihat sekolah kita itu mengelola dana BOS itu given dari pusat, ya, dari pemerintah pusat, tidak dari pemerintah daerah. Ada juga pemerintah daerah bosnya, ya. Kemudian ada sumbangan pembangunan institusi itu dari orang tua siswa. Kemudian ada dana infak, di sini ada dua, infak guru juga infak siswa. Kemudian juga ada penggalangan atau sumber dana dari koperasi. Ini adalah modal finansial dari sekolah kita, 4 modal utamanya. Walaupun masih ada tambahan, kadang kala kita mendapatkan bantuan dari CSR, dari perusahaan-perusahaan di sekitar kita yang kemudian ada dana finansial untuk institusi pendidikan. Kemudian Bapak Ibu,
Di situ kegiatannya itu yang utama ada 3, yaitu bagaimana tim sekolah, tim pengembang ini menyusun RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Jadi setiap kegiatan dalam 1 tahun itu sudah terencanakan dan akan dibuatkan LPJ-nya dari semua pos yang ada. Jadi nyambung dengan laporan pertanggungjawaban. Dan Bapak Ibu, ini yang penting adalah dari RKS itu rencana itu akan dimaksimalkan semuanya agar sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, di prakarsa perubahan di sini dan perlu saya laporkan kepada Pak Komite di sini ya dan teman-teman semuanya. Saya sudah berkiprah 25 tahun di sekolah ini dan saya menemukan masalah klise yang dari tahun ke tahun itu tidak pernah terselesaikan, yaitu apa? Setiap akhir semester, setiap rapotan, setiap lulusan pasti nanti akan ada adu argumentasi antara yang membayar ke sekolah dengan bendahara sekolah. Jadi ada perbedaan argumentasi antara yang satu mengatakan sudah bayar, yang satu mengatakan belum bayar. Saya tidak sedang mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena menurut saya keduanya juga punya unsur kebenaran sekaligus punya unsur kesalahan. Saya katakan keduanya memberikan unsur kebenaran. Siswa orang tua itu benar karena dia sudah beriktikad baik untuk membayar kewajibannya sesuai dengan sumbangan yang telah ditetapkan di depan. Tetapi kesalahan siswa adalah bukti-bukti pembayaran itu tidak terkumpul dengan baik. Itu kesalahan. Ketika bukti-bukti itu tidak terkumpul dengan baik, maka ketika terjadi perbedaan pendapat semacam itu, maka statusnya menjadi lemah karena tidak bisa menghadirkan bukti. Sedangkan dari pihak sekolah juga benar karena mereka melayani anak-anak, tetapi juga salah karena apa? Kadang anak yang sudah memiliki bukti juga masih masuk dalam daftar tagihan. Artinya apa, Bapak Ibu? Di situ ada masalah pendataan. Nah, saya sebagai CGP di SMP 2 Demak, saya membuat sistem informasi, Pak Mul. Saya buatkan sistem informasi yang digunakan untuk transaksi ini. Tapi sekali lagi ini adalah prakarsa perubahan saya. Tidak ada kewajiban bagi Pak Gunawan selaku policy maker di sekolah kita untuk memakai apa yang sudah saya buat. Tidak ada kewajiban itu. Biar nanti kajiannya dikaji sendiri oleh kepala sekolah. Mau dipakai atau tidak itu adalah policy dari kepala sekolah dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tapi sebagai guru penggerak, karena saya melihat di situ ada satu masalah yang harus terselesaikan, maka saya membuat sistem informasi. Nah, sistem informasi ini baru 40% saya kerjakan per hari ini. Baru 40%, karena ini akan saya presentasikan di pendampingan individu yang ke-6. PI 6, kira-kira pertengahan Juni nanti dengan Bu Lia. Saya masih ada PI 5 hari Senin besok dan ada PI 6 di pertengahan Juni. Lah kira-kira di PI 6 itu prakarsa perubahan itu yang akan saya tampilkan pada pendamping pengajar praktik saya. Nah, tapi sekali lagi saya ulang, ini tidak ada kewajiban bagi Pak Gunawan selaku policy maker dan teman-teman semuanya. Saya akan tunjukkan begini Bapak Ibu. Saya menginginkan sekaligus laporan pada Bapak Komite ya, karena kita cukup memiliki server yang bagus, kemudian saya sendiri juga mampu untuk merancangnya, maka sebetulnya saya merencanakan sistem pembayaran itu tersentral di server kita. Jadi nanti ketika bendahara itu menginputkan pembayaran di server, anak-anak itu bisa ngecek dan orang tua bisa ngecek, anakku sudah membayar apa tidak itu melalui HP-nya. Dan saya merencanakan Bapak Ibu seperti anak-anak itu mengecek kehadirannya kan bisa lewat APK yang dibagikan oleh sekolah. Nah seperti itulah APK itu nanti isinya adalah tentang kekurangan atau nominal yang sudah dibayarkan di sekolah ini beserta tagihannya yang dibebankan kepada orang tua siswa, sehingga nanti menurut saya ketika ini dipakai tidak ada lagi adu argumentasi karena semuanya sudah tersimpan dalam server. Nah
saya katakan ini belum selesai, baru kurang lebih 40% Pak Gun dan Pak Komite, dan insya Allah nanti akan saya presentasikan di B6. Servernya sudah runutannya sudah saya berikan. Pola kerjanya begini, karena ini finansial, dia dilengkapi dengan keamanan ketiga, yaitu dengan kode unik. Kalau biasanya sistem informasi yang lain itu kan cukup password dan username selesai, tetapi ini karena finansial kita membutuhkan satu lagi pengaman, yaitu dengan menggunakan kode unik, karena ini rentan dibobol atau dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga keamanannya itu kita tingkatkan dari level 1 menjadi level yang kedua. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini kode uniknya belum selesai, nanti kode uniknya adalah ini adalah saya praktekkan di sini adalah akun yang dimiliki oleh SDC transaksional. Perlu Bapak Ibu dan anak-anak ketahui, di sekolah kita tuh menganut ISO. Selain kepala sekolah itu ada MR, manajemen representatif, kemudian di bawahnya itu ada SDC transaksional, yaitu orang yang merancang belanja dalam 1 tahun. Belanja itu berarti komplit, termasuk pendapatan dan anggaran yang akan dibelanjakan. Nah, ini saat ini pejabatnya adalah Bu Sri Dwi Sulistyowati. Ini masuk tadi dengan keamanan level 2 tadi. Nah, begitu ketika ini ada di sini, ini ada menu transaksi pembayaran, berarti akan dipakai oleh bendahara. Jadi menu transaksi pembayaran dan laporan itu nanti hanya bisa diakses oleh bendahara sekolah. Berarti dia hanya bisa melakukan transaksi dan membuat laporan. Nah, sedangkan yang menu komplit itu dipegang oleh SDC transaksional. Nah, isinya ini. Ketika ada transaksi pembayaran maka ada di sini. Kemudian rekod data secara keseluruhan itu akan tahu siapa yang sudah bayar dalam hari ini, siapa yang sudah bayar dalam bulan ini, siapa yang sudah bayar dalam semester, akan ketahuan dengan cepat di situ. Kemudian kelola user itu adalah untuk migrasi siswa, karena nanti kan 1 tahun kemudian ada siswa kelas 7 naik kelas 8 naik kelas 9 lulus dan seterusnya gitu ya. Itu kan bisa akan migrasi. Nah, menu yang komplit ini dipegang oleh Bu Sri Dwi. Nah, Bu Sri Dwi punya privilege yang lebih kuat dibandingkan bendahara, karena Bu Sri Dwi nanti bisa menginputkan berapa tagihan yang dibebankan kepada masing-masing siswa. Saya merencanakan begitu. Nah, sedangkan yang bendahara itu tidak bisa merubah tagihannya. Dia hanya melayani transaksi pembayaran dan menyiapkan laporannya. Adapun nanti untuk siswa-siswa yang kurang mampu, kemudian dia membutuhkan keringanan biaya, itu akan ditetapkan dengan SK kepala sekolah dan SK komite sekolah, dan juga difasilitasi oleh server ini. SK itu akan diupload dan diubah nilai sumbangannya, apakah itu dinolkan atau gratis, ataukah dikurangi separuh sesuai dengan perjanjian. Nah, ini dasar saya melakukan perubahan, karena sepanjang pengalaman saya pasti selalu ada konflik ketika akhir semester atau akhir tahun. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipakai, harapan saya. Tetapi sekali lagi, ini tidak ada kewajiban bagi Pak Gunawan dan teman-teman untuk memakai program saya, karena sekali lagi ini adalah prakarsa yang saya ciptakan, karena saya melihat sesuatu yang bisa ditanggulangi by IT. Dan ini hanya akan saya tampilkan di pendampingan individu yang ke-6 saya, melengkapi tugas saya sebagai CGP atau calon guru penggerak. Demikian yang bisa saya lakukan. Maaf, saya tambah sekali lagi lah, Pak, bagaimana dengan anak-anak dan orang tua? Anak-anak dengan orang tua saya rancang dengan APK, tidak melalui komputer semacam ini. Tapi kalau bendahara dan SDC transaksional harus melalui komputer, karena menunya jauh lebih fleksibel. Anak-anak bisa memantau saya sudah bayar berapa, kurang berapa, nanti hanya lewat APK. Seperti kalian memantau saya melakukan presensi sudah masuk apa tidak.
Jadi lewatnya HP, bukan lewat komputer. Terima kasih, itu saja sekecil prakarsa perubahan yang bisa lakukan untuk program saya sebagai guru penggerak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudar dan juga teman-teman yang lainnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan di acara diskusi identifikasi dan pemetaan sumber daya atau aset SMP Negeri 2 Demak yang tadi didahului oleh presentasi dari semua CGP yang ada di SMP Negeri 2 Demak terkait dengan pengelolaan aset yang ada. Yang terakhir tadi prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Pak Sudar mengenai aset finansial. Untuk acara yang berikutnya, jadi Bapak Ibu semuanya, tadi rekan saya Pak Junaidi Abdullah tadi sudah membagikan kertas. Nanti panjenengan diminta untuk memberikan masukan terkait dengan pengelolaan aset yang ada di SMP Negeri 2 Demak. Perlu saya beritahu, silakan panjenengan didiskusikan. Nah, ini kan berpasangan kecuali Bu Ida ini. Siswa ada 2, kemudian orang tua ada 2, guru ada bahkan 4, kemudian Pak Komite dan juga kepala sekolah termasuk rekan-rekan CGP. Bisa dituliskan terlebih dahulu apa yang menjadi masukan untuk pengelolaan aset di SMP Negeri 2 Demak. Kemudian beberapa menit diutarakan atau disampaikan dalam forum. Silahkan. Kertasnya Pak Ju. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu dan juga siswa bahwa masukan ini merupakan ide kreatif panjenengan semua di dalam rangka untuk memajukan SMP kita, termasuk solusi seandainya nanti ada masalah, kemudian kira-kira solusi yang bisa panjenengan utarakan di masukan itu. Silakan. Bisa mulai dari ketujuh aset yang ada tadi. Baik sumber daya manusianya, sosial, fisik, lingkungan alam, politik, kemudian budaya, agama, termasuk finansial tadi. Silakan.
Kiranya sudah selesai Bapak Ibu. Sampun nggih. Dimulai dari Bu Ida untuk menyampaikan. Nggih, nggih. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini diundang atas wakil dari tenaga kependidikan, dan kebetulan di sini saya ada di perpustakaan. Saya mengabdi untuk aset sosial. Aset sosial tadi ada kerjasama dengan pihak lain, tapi di situ hanya ada dari lembaga atau instansi dari Puskesmas. Ya. Nah, ini perlu juga diketahui bahwa sekolah kita juga mengadakan kerjasama dengan lembaga yang hubungannya dengan pengembangan perpustakaan, yaitu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Nasional, kemudian Arsip Kabupaten Demak, kemudian dengan Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Demak, dan juga dengan sekolah perpustakaan sekolahan-sekolahan yang ada di Kabupaten Demak, antara lain dari SMA 1, SMK 1, SMK 2, itu sudah ada MOU-nya. Ada. Jadi itu di bidang pengembangan perpustakaan, khususnya layanan. Jadi seandainya ada anak-anak atau mungkin Bapak Ibu guru yang membutuhkan perpustakaan kita tidak ada, itu bisa untuk dilayani di perpustakaan yang sudah ada kerjasama dengan kita. Salah satunya di Dinperpusar, di perpustakaan Kabupaten Demak. Di situ, kemudian juga dari perpustakaan itu juga ada kerjasama tentang peminjaman buku-buku. Jadi selama 3 bulan kita dipinjami buku sesuai dengan request dari Bapak Ibu guru dan anak-anak. Kalau di sana ada, itu nanti kita pinjam, dan di tempat kita tidak ada. Itu dipinjam di sini, itu diberi waktunya 3 bulan. Kemudian sejumlah, kalau kemarin itu 50 buku, ya. Kemudian bisa dipinjamkan setelah 3 bulan, kembalikan lagi dengan judul yang lainnya. Itu yang sudah ada kerjasama, dan apakah itu bisa dimasukkan di aset sosial. Juga dengan IPI itu hubungannya dengan kualitas dari tenaga pengelolanya, mengikuti seminar Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Demak. Itu juga sering kita mengadukan mengikuti pelatihan bintek dan sebagainya untuk peningkatan kualitas dari pengelola perpustakaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Ida dari perpustakaan. Jadi luar biasa yang disampaikan oleh Bu Ida tadi terkait dengan beberapa kerjasama. Ini termasuk dalam modal atau aset politik, yang mana tadi ada MOU-nya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil kemudian dengan Dinas Perpustakaan, dengan sekolah lain terkait dengan pengembangan perpustakaan yang ada di SMP Negeri 2 Demak. Terima kasih banyak Bu Ida atas masukannya yang sudah ada dan sudah berjalan selama ini. Untuk berikutnya mengalir ke orang tua murid atau wali murid. Mic-nya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari wakil wali murid mencoba untuk mengangkat 2 hal. Nanti silakan untuk
teman-teman dari CGP gagasannya bagaimana tentang masalah-masalah yang ada di sekolah kita yang berhubungan dengan modal finansial dan modal manusia. Yang pertama tentang modal finansial, kita tahu bahwa sekolah kita itu ada beberapa sumber dana, dimulai dari BOS, kemudian ada rutin, kemudian ada infak, ya, kemudian ada dari komite juga, kemudian ada juga sumbangan dari alumni. Nah, untuk yang ingin mungkin jadi pemikiran kita bersama, yaitu yang pertama adalah dana BOS itu selama ini kami amati serapannya rendah. Bahkan setiap rekon pada akhir tahun anggaran itu cenderung kita sisa pun itu lebih dari, bisa juga sampai puluhan atau bahkan ratusan juta. Sedangkan sebaliknya dana dari komite serapannya tinggi, bahkan kadang kurang karena sebagian dari anggaran-anggaran mata anggaran yang direncanakan di BOS itu dilarikan ke komite. Jadi monggo nanti kita minta teman-teman dari CGP untuk solusinya kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua, pada peningkatan kompetensi anak menjelang PSAJ atau ujian sekolah. Kemarin kami ditanyai oleh orang tua, teman-teman orang tua itu tanya, di sekolah kita, sekolah SMP 2 itu ada les atau tidak? Karena saya melihat, ini orang tua melihat kemampuan anak saya dari tryout 1, tryout 2 itu cenderung rendah. Kemudian yang kedua, ada juga orang tua yang menyampaikan bahwa Pak, tolong HP disita oleh Bapak Ibu guru, disimpan di sekolah 1 bulan menjelang ujian. Ini ya orang tua, teman-teman dari orang tua menyatakan seperti itu. Nah, ini karena modal manusia itu yang paling penting. Jadi kami juga minta gagasan dari teman-teman CGP bagaimana menyelesaikan masalah ini. Begitu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sudar, langsung ditanggapi atau bergulir lagi? Oh iya. Sekarang gilirnya dari murid, silakan Mas Sere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya saya berbicara sebagai perwakilan dari murid. Di sini saya ingin menyampaikan hal-hal mungkin 4 hal atau kurang. Yang pertama, saya terinspirasi dari Pak Her. Pak Her pernah bilang dulu ada pengelolaan sampah kompos yang di sampai itu belakang itu dulu murid disuruh untuk membawa molase ya, tiap harinya digilir gitu. Nah, sekarang macet. Nah, saya minta tolong untuk itu bagaimana solusinya ya Bapak. Terus lalu juga pengelolaan handphone itu handphone ini penting. Memang kalau pembelajaran kadang sering digunakan, namun saya agak risih gitu Pak. Kalau misal bahkan ada guru pun masih memakai handphone, kadang disembunyiin di kolong meja atau gimana itu. Jadi saya minta tolong untuk kalau bisa di setiap kelas disediakan kotak atau wadah. Jadi setiap pembelajaran dimulai, handphone itu tuh disita, diberikan ke gurunya, ditaruh di wadahnya dulu. Nah, nanti kalau pembelajaran sudah selesai baru diambil. Seperti itu. Cukup dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Sere. Hanya Mas Sere atau mungkin Mbak Najwa nambahin? Tidak ada? Atau ada? Ya, silakan. Terima kasih. Untuk tambahannya itu hanya tentang mengaktifkan hutan mini yang tadi disampaikan Pak Har kepada saya tuh, katanya di sebelah kantin tuh dulu ada hutan mini. Nah, saya meminta untuk lebih diaktifkan lagi karena mungkin bisa untuk menambah mendukung sistem pembelajaran murid dan guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berlanjut ke perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Pak Agung atau Bu Umi, silakan untuk memberikan masukan terkait dengan pengelolaan aset. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari pihak guru ya. Tadi kami berdiskusi berdua ya dengan Bumi ya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, yaitu terkait dengan pembentukan karakter, di mana kita mengacu pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah karakter untuk yang membentuk keyakinan ya. Nah, tadi kita bersepakat bahwa pembiasaan yang perlu kita galakkan yang perlu kita galakkan itu adalah pembiasaan dalam hal beribadah kepada Allah SWT. Walaupun memang tadi disampaikan ada pembiasaan pembacaan Al-Quran, kemudian Asmaul Husna ya. Akan tetapi lebih lengkap mungkin kalau perlu adanya yang namanya sholat berjamaah misalnya ya. Walaupun kan ada space istirahat 30 menit ya Bu ya. 30 menit untuk space istirahat, nah itu kan bisa untuk dilaksanakan sebagai pembiasaan untuk beribadah sholat duhur berjamaah misalkan, atau juga sholat asar berjamaah kalau memungkinkan. Cuma jadi kendala adalah tempatnya yang memang kurang nyaman ya, atau kurang ada lah. Kalau misal, karena kalau kita lihat setiap kegiatan istirahat itu mungkin hanya beberapa anak. Dari 900 sekian yang melaksanakan ibadah itu mungkin hanya beberapa anak. Walaupun itu pun tidak serta-merta bisa merubah kepribadian anak, karena biasanya itu nanti kalau di rumah tidak dipantau sama orang tua juga akan sama saja. Intinya seperti itu, memang butuhkan kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itu untuk pembiasaan untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kegiatan kebersihan. Kebersihan sudah begitu optimal, tapi bisa dioptimalkan lagi, bisa dengan menggunakan tenaga yang sudah ada, atau bisa juga menggunakan kerjasama dengan pihak ketiga, misalkan kerjasama dengan penyedia jasa cleaning service misalnya ya, terutama untuk yang bagian yang untuk anak-anak. Memang di mana-mana di sekolah manapun untuk kamar mandi anak-anak itu mungkin ya seperti itulah, tidak begitu terjaga dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilaksanakan itu dengan, kalaupun tenaga kebersihannya kurang, maka bisa dilaksanakan menggunakan dengan pihak ketiga. Dan insya Allah kalau pihak ketiga itu kayaknya bisa didanai dari bos kayaknya ya gitu. Kemudian menyinggung dari yang disampaikan Pak Har tadi, kita juga sepakat bahwa perlu adanya yang namanya peningkatan intelektual atau peningkatan kemampuan IQ-nya anak-anak. Di saat kita menghadapi permasalahan penerimaan siswa dengan cara zonasi, tentunya itu menjadi masalah tersendiri. Bisa jadi mungkin masalah itu kalau zonasi itu kan kita tidak memandang dia ranking berapa, kan tidak, tapi yang paling dekat dengan sekolah yang itu diterima. Dan itu kalau dilalah yang sekitar sekolah itu kemampuan
pendidikannya itu kurang, ya nanti juga akan berimbas kepada berimbas kepada sekolah. Nah, mungkin benar disampaikan dari Pak Harta sebagai selaku dari wali murid, itu mungkin perlu ada yang namanya kegiatan tambahan pelajaran, ya itu. Kemudian yang keempat, dari sisi sosial tadi kita punya gagasan bagaimana kalau misalnya kita melibatkan alumni untuk beberapa kegiatan ekstra maupun intra, ya. Alumni dari SMP 2 Demak yang tersebar dimanapun, ya, dan kalaupun nanti bisa kita libatkan dalam kegiatan ekstra. Misalkan ada yang dulu jago seni, ya, punya bakat seni, maka bisa untuk melatih adik-adiknya yang di SMP 2 untuk bisa pandai seni. Itu contohnya seperti itu. Kiranya itu Pak, Bu, 4 dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Umi mau menambahkan, monggo. Ya, kami itu menyoroti tentang karakter Bapak. Sebagaimana dalam rapot kita, ya, rapot sekolah kita kemarin sampai ada karakter kita kan nilainya kurang bagus. Nah, itu bagaimana ya solusi kita untuk menghadapi hal tersebut? Nanti bisa kita bicarakan bersama, mungkin diskusikan bersama. Itu Bapak, yang saya. Ya, demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Selanjutnya langsung ke komite. Silakan Bapak komite untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, wali murid dan juga anak-anak yang saya cintai. Ada 2 masukan dari saya yang mewakili komite pada saat ini. Terkait dengan aset, saya catat tadi ada 7 aset, baru tahu Pak, saya Pak, untuk sekolah itu ada 7 aset yang bisa dimanfaatkan. Ada aset yang sifatnya fisik, finansial, dan sebagainya. Karena posisi komite itu sifatnya sebagai bukan pelaksana kegiatan. Kami hanya bisa mengusulkan, pertama, mohon aset yang 7 itu yang sudah dimiliki oleh SMP 2 Demak itu bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan fungsi dan pemanfaatannya. Jadi yang kita punya ini semua kita optimalkan dulu fungsinya, manfaatnya. Yang kedua, nah ini penting pendataan kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk peningkatan prestasi belajar siswa, karena dari teman-teman JGP itu kalau saya pernah mendengarkan itu tujuan akhirnya adalah bagaimana melayani pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi anak-anak berbahagialah sekarang, program pemerintah itu bagaimana supaya murid itu bahagia, akhirnya bahagia dan sejahtera. Sehingga guru-guru sekolah harus memberikan pelayanan yang maksimal pada murid. Nah, yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan komite, supaya didata kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk mengarah ke sana. Komite hanya bisa mengusulkan pada rapat sekolah atau rapat komite untuk bisa membahas bagaimana tindak lanjut dengan hal tersebut. Karena hubungannya satu, komite itu adalah pendanaan yang melibatkan masyarakat. Yang kedua, regulasinya seperti apa? Karena memang kewenangannya seperti pada Permen 75 ya 75 tahun 2016 itu kewenangannya hanya di pendanaan partisipasi masyarakat yang masih dibolehkan menyumbang untuk peningkatan daya dukung sekolah, dan yang kedua tentang regulasi yang akan dilakukan oleh sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu JGP yang bisa kita berikan selaku support ya dan motivasi untuk teman-teman semuanya, sehingga pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan sekolah ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyo. Tepuk tangan untuk Pak Mulyo. Bapak Ibu yang saya hormati, menarik sekali apa yang sudah disampaikan mulai dari Bu Ida tadi sampai Pak Komite terkait dengan pengelolaan aset, baik itu yang sudah dilakukan oleh sekolah maupun yang ingin diusulkan oleh
peserta diskusi kali ini. Bapak Kepala Sekolah, monggo Pak. Terima kasih pada kesempatan kami yang terakhir untuk memberikan semacam spot. Pada intinya kami ucapkan terima kasih pada rekan komite, ya betul tadi ini diwakili oleh Pak Mulyo Utomo, rekan-rekan guru, rekan anak-anak sekalian, dan juga undangan terutama dari di sini adalah Ibu Indah. Bagus sekali apa yang disampaikan rekan-rekan tadi, hubungannya adalah demi peningkatan atau istilahnya demi kemajuan yang ada di SMP 2. Semuanya seperti itu. Untuk itu kami harapkan mungkin ada semacam strategi, semacam cara yang nanti akan dimunculkan oleh rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di SMP 2, sehingga hal-hal tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan bisa nantinya bisa dilaksanakan untuk di sekolah kita demi perkembangan yang berikutnya lebih baik. Kami hanya bisa memberikan istilahnya spot saja, motivasi saja pada rekan-rekan CGB yang moga bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin sampai akhirnya nanti selesai kegiatan CGB dapat sertifikat semacam seperti itu, bisa dilanjutkan ke tahap yang berikutnya. Itu saja saya kira. Karena apa? Dari pertanyaan juga hampir bagus semuanya, dan saya kira nanti bisa dibicarakan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Untuk berikutnya tadi masukan dari para peserta ataupun usulan dan lain sebagainya mungkin bisa ditanggapi Pak Sudar. Mungkin ada beberapa hal yang tadi. Terima kasih Pak Karsidi. Saya akan menanggapi sesuai kewenangan saya saja, karena saya tidak bisa menanggapi yang berkaitan dengan policy maker, itu bukan bidang saya. Makanya tadi Pak Ar ketika menyampaikan kenapa ini bos, itu kan bukan bidang saya, jadi sehingga nanti biar yang menjawab adalah bidang terkait, karena saya saat ini sedang sebagai CGB, bukan sedang sebagai bidang akademik atau yang lain. Saya hanya melakukan prakarsa perubahan sesuai dengan apa yang saya amati, saya rasakan, dan perlu untuk melakukan tindakan sesuai saya, karena program CBB ini sebenarnya menyiapkan sebagai seorang pemimpin dia harus punya sensi yang cukup tinggi tentang apa yang terjadi di sekitar lingkungannya. Tetapi sekali lagi ketika itu berkaitan dengan policy maker, kita tidak bisa mengintervensi lebih jauh. Maka tadi juga saya mengatakan pada Pak Gun, ini dipakai ya terserah, kan policy makernya tidak ada di saya. Kemudian saya bisa nyambung sedikit apa yang dikhawatirkan oleh adik-adik tadi dari siswaan ya. Dulu itu jalan, lingkungan, pengelola sampah, kemudian bawa leri ke sini, kemudian jadi kompos. Itu macet, karena yang ngurusi itu sudah jadi kepala sekolah dan belum ada gantinya, gitu kan. Jadi saya pikir itu yang bisa sampaikan. Jadi kan bukan di bidang saya kan. Saya sudah juga menyuarakan cukup lama, jadi ini harus ada gantinya, tapi kan belum ada ganti sampai sekarang. Jadi ya sabar saja, mudah-mudahan di tahun ajaran baru ada yang mengganti. Kemudian masih dari teman-teman tadi yang mengusulkan untuk sholat berjamaah itu ya. Jadi Pak Guru tadi ya. Begini Pak, saya sebetulnya punya strategi yang gampang. Ini mesti harus ada sinergi yang baik antara OSIS, kerohanian, dan sekolah. Jadi gampang Pak, tugaskan bidang kerohanian OSIS untuk atau bisa bekerja sama dengan dari PAI, kebetulan di PAI adalah pembentukan karakter tubuh Umi. Tugaskan orang setiap hari untuk adzan. Sama seperti jenengan menugaskan setiap orang untuk ngaji. Nek wis adzan ora ana gurune teko, mesti gurune isin. Perintahkan saja ketika adzan kok gurunya tidak datang, wis ana makmum banyak, imami sendiri. Saya sering makmum dengan anak-anak, tidak ada masalah bagi saya, walaupun di kalangan kita masih debatable, ada yang itu kurang abdul. Saya enggak, sepanjang dia bisa membaca syahadat dengan baik, saya sah untuk makmum dia, pendapat saya. Maka saya sering makmum kepada anak-anak. Nah,
kok nek ana bocah adzan kok nyolati dhewe gurune tidak terketuk hatinya, berarti ada yang salah di sekolah. Jadi saya itu aja. Jadi tugaskan mereka untuk adzan setiap hari, kemudian perintahkan nek ora ana bapak ibu guru ya diimami dhewe. Nanti akan terketuk dengan sendirinya. Kalau yang lain-lain tadi kelihatannya policy maker sehingga saya tidak mau mengintervensi. Begitu Pak Karsti monggo. Oke, terima kasih Pak Sudar. Pak Jat mungkin nambahi Pak Jat. Monggo Pak Jat. Dikit deh. Oh, oke, terima kasih sedikit aja. Tadi menjawab dari pertanyaan anak-anak ya. Dulu memang ada bagian lingkungan yang diketuai Pak Sugeng Budi dan saya sendiri yang bertugas sebagai pengelola kompos itu di bawah saya yang tanggung jawab. Bahkan yang menugaskan leri, kemudian pengumpulan leri, memang kita bersama-sama Pak Haryanto, saya dan Pak Sugeng Budi. Tapi tugas saya sesuai tupoksinya adalah pengelola sampah, bagian sampah. Dulu macet karena ada pandemi 3 tahun, Pak. Kita itu merusak semuanya, tatanan kita rusak semuanya. Ya, pandemi itu 3 tahun, siswanya berganti. Ketika sudah masuk itu belum paham tentang kondisi lingkungan, yang ini belum paham mereka. Karena untuk menanamkan itu dari awal harus paham dulu, kelas 7 ya. Kelas 8 tambah paham, kelas 9 semakin paham, sehingga sistem itu terbangun. Ketika di-cut selama 3 tahun, maka sistemnya berhenti. Termasuk pengelolaan sampah, karena dulu nggak ada yang masuk kan, nggak ada sampah ya sama sekali. Nah, mungkin ke depan kita sudah berencana untuk membangkitkan kembali, mengelola kembali, mudah-mudahan nanti seperti apa yang anak-anak kehendaki, idamkan bisa tercapai. Karena semua itu memang tujuan utamanya adalah berpihak pada murid. Semua itu untuk murid. Ya, tujuan utama adalah kebahagiaan, kenyamanan murid. Kita adalah melayani kalian sebagai murid. Nah, semoga aja bisa tercapai ya. Terima kasih, demikian. Terima kasih Pak Jat atas tambahan tanggapan terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya ini Bu Ivana selaku notulen akan membacakan poin-poin penting sebagai rekomendasi isi pembicaraan kita pada saat ini yang dari pagi tadi. Saya yakin Bu Ivana sudah merangkai kalimat yang pas untuk hasil diskusi. Monggo Bu Ivana. Terima kasih Pak Karsiti. Ini tadi dari beberapa masukan dari Bapak Ibu dan anak-anak. Yang pertama tadi dari Bu Ida, yaitu tentang kerjasama di luar. Kita memang banyak melakukan kerjasama dengan pihak yang lain ya, pada aset politik. Kemudian untuk beberapa masalah kebijakan yang diambil oleh policy finansial, kita kembalikan kepada sekolah. Untuk yang lainnya, tadi untuk permasalahan seperti pembuatan pupuk yang sudah tidak berjalan lagi, dan kemudian pembiasaan pada sholat jamaah itu bisa diberikan ke pembiasaan untuk sholat, memberikan mengajak siswa untuk adzan agar teman-teman yang lain bisa ikut sholat. Ya, otomatis mereka akan kalau ada adzan mereka otomatis akan segera sholat. Kemudian terima kasih kepada Pak Gunawan tadi mengapresiasi untuk CGP dan guru, kemudian Pak Mulyo Utomo agar bisa melaksanakan tugas CGP sampai
akhir ya. Jadi terima kasih atas motivasi dan dukungannya. Begitu sekian dari kami. Oke, terima kasih Bu Ivana. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kiranya untuk diskusi kali ini dari pembukaan sampai akhir ini alhamdulillah luar biasa berjalan dengan tidak ada halangan satu apapun. Sekali lagi Pak Sudar, ada tambahan? Cukup ini? Oke, dirasa cukup untuk diskusi kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi masukan panjenengan tadi nanti akan dilaksanakan dan juga dicari solusi bersama, terutama pengambil kebijakan yaitu Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu mengakhiri kegiatan diskusi kali ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.